Hancur lebur hati Pratiwi Novianti. Hatinya begitu perih ketika mengetahui uang hasil donasi untuk pengobatan Agus digunakan untuk melunasi hutang keluarga. Padahal Agus sendiri sangat membutuhkan biaya tersebut untuk melakukan sejumlah pemeriksaan dan pengobatan medis. Namun yang cukup mengejutkan, Novianti seperti tersambar geledek ketika mengetahui uang donasi untuk Agus telah terkumpul mencapai 1,5 miliar rupiah. Namun dirinya seolah-olah tidak diberitahu, seolah-olah ditutupi pihak Agus dan keluarga. Sih jujur nggak masuk akal ya Mbak, si Mbak Elmi ngomong apa juga buat saya nggak masuk akal. Karena buat saya mindset saya gini, saya merasa dibodohi Mbak, dibodohi. Terakhir statement dari bapaknya aja, bapaknya Mas Agus loh Mbak, masih berharap untuk pemerintah melihat untuk proses BPJS diperbaiki dan lain-lain gitu. Sedangkan pada saat saya datang kan donasi udah se-M lebih Mbak. Saya dikasih tahu nggak Mbak, kalau saya tahu itu donasi ada 1M, saya langsung bawa Mbak ke rumah sakit Mbak. Oke, kita langsung bawa ke JSC. Saya nanti tanggung jawab sama dokter, saya ngomong, saya cari dokternya yang terbaik. Nah, saya dikasih tahu nggak Mbak? Enggak, keluarga ngumpet-ngumpetin. Seperti yang diketahui, Pratiwi Novianti merupakan sosok yang pertama kali bertemu Agus dan mengangkat kisah Agus sebagai korban penyiraman air keras ke publik. Ia juga yang membuka pintu untuk mengumpulkan donasi yang dihimpun dari warganet yang sukarela ingin membantu biaya pengobatan Agus. Namun yang paling membuat Novianti terpukul, setelah uang 1,5 miliar terkumpul, Agus malah menjalani biaya pengobatan dengan menggunakan BPJS. Di titik inilah, Novianti tak bisa menutupi kekesalannya. Didampingi kuasa hukum Farhad Abbas, Agus sekeluarga melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi terkait pencemaran nama baik. Istrinya Agus, kita buat laporan tersendiri buat Novi. Nah, hari ini hanya 1 lembar ini, saya nggak usah pamerin ya, saya yang liatin. Bahwa ini adalah laporan kami. Ya nggak usah ntar dibilang menyebarkan, pokoknya ini nih laporannya. Terlapornya adalah NP. Ya. Terkait dengan Undang-Undang ITE. Sedih Agus rasanya gitu. Agus yang korban, Agus dikasih orang, tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar. Kan uang donasi tersebut ke rekening pribadi Agus. Sayangnya, ancaman dan gertakan pihak Farhad Abbas justru ditanggapi santai oleh Novianti. Nggak rela, istri Tidak saya rela. dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya. Guys, aku baru landing nih, ada apa nih? Huru hara. Kayak mana Vio? Rame banget. Rame banget guys, kenapa nih? Ada apa guys? Aku baru landing ya guys, baru sampai di Jakarta, ketemu sama teman-temanku guys tadi di. Terlepas dari ribut-ribut uang donasi, kasus penyiraman air keras terhadap Agus Salim dan sang istri terjadi pada Minggu 1 September lalu. Saat itu, Agus dan sang istri tengah melintasi jalan sembari mengendarai motor. Tak disangka-sangka, dalam perjalanan pulang, tiba-tiba 2 kendaraan langsung memotong laju kendaraan Agus sambil menyiram air keras. Akibatnya, Agus mengalami luka bakar di bagian wajah hingga tangan. Kini, Reskrim Polres Cengkareng telah menangkap salah satu pelaku yang tak lain adalah salah satu karyawan Agus. Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama unit Reskrim Polres Cengkareng berhasil membekuk pelaku kasus penyiraman air keras, ya, di mana pelaku dibekuk di daerah Green Lake dan sekarang pelaku sudah kita amankan di Mapolsek Cengkareng. Lain kasus penyiraman air keras, lain pula kehebohan produk skincare beretiket biru yang menuai sorotan hingga membuat Dr. Oki dan Dr. Richard Lee angkat suara. Benarkah ada mafia di dalam bisnis skincare? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.